Kejar kata tanpa maafkan ada cintaku yang rusak. Tahu, tak melihat tulus hatimu yang selalu. Maukah dirimu terjadi satu yang paling utama di hatiku? Halo, udah masuk nggak ya, Wait? Halo, Halo, kembali Tadi lagi. kita nge-lag kembali ya? lagi. Iya. Iya, nge-lag tadi. Oke, kita langsung mulai aja, Wait. Oke. Roy Banjarmasin, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman-teman di Music Live Chat. Maaf telat sedikit karena tadi idolanya baru selesai soundcheck buat tampil malam ini. Saya dulu dong buat unitnya, all member. Hai Yuni. Selamat pagi semuanya. Hari ini live-nya agak ngezoom dikit ya guys, jadi nggak jauh-jauh nih lihat mukanya, tapi gantian ya teman-teman. Hari ini kita walaupun mereka di mobil, kita aman ya bahas ya udahnya. Aman banget. Sebelumnya apa kabar guys? Kayaknya kita udah lama banget ya dari It's Alright 10 bulan. Ya nggak sih? 10 bulan lah. Udah nggak ketemu. Wah, nge-like lagi teman-teman. Ya udah nggak apa-apa, kita sambil nungguin nge-like-nya buat teman-teman juga yang mau nanya, biar bisa langsung aja ke bisa langsung ke Instagram kita, juga boleh di WhatsApp kita juga di 081151111420. Jadi buat kalian semua yang lagi stay tune bisa nanya ke sana. Wah, ini nge-like banget sih guys. Jadi kita tungguin dulu buat wait a minute. Ya, sambil nunggu buat kalian semua yang jadi lagu ini aku sambil ceritain ya. Halo. Balik lagi. Halo, sorry. Semangat ke hari ini. Oh, semangat, aku tuh jaringan aja. Sabar ya teman-teman. Sabar ya. Tadi aku terakhir nanya, kita terakhir ketemu tuh sekitar interview kayaknya 10 bulan yang lalu ya di It's Alright. Ya. Kurang lebih 10 bulan lalu. Kita kan ketemu di fan meet. Iya, tapi tuh aku lupa di Banjarmasin tuh udah It's Alright belum sih? Udah ya? Udah zaman fan meet kita akhir tahun 2022. Oh iya, benar. Jadi terakhir ketemu di Banjarmasin ya teman-teman, dan akhirnya ketemu lagi di lagu baru di Ya Udah. Sempet lama banget ditanya-tanyain sama unit nih, kapan comeback gitu kan. Itu emang breaknya emang selama itu kah, atau emang itu prepare aja buat lagu ini gitu? Ya sebenarnya karena ada satu dan lain hal yang akhirnya perlu waktu untuk bikin single lagi gitu. Dan akhirnya kita sudah mendapatkan momen yang tepat dan udah dapet lagu yang tepat juga, ya udah. Iya. Sama mikirin juga konsep yang baru setelah berenam ini kan. Jadi pikirin matang apa yang mau kita kasih buat unit. Jadi ya inilah hasilnya, udah di konsep yang baru. Oke. Nah guys, kayaknya juga setelah It's Alright dan juga fan meet kan akhirnya kalian lumayan lama tuh break untuk comeback gitu kan. Kalian sekarang lagi banyak banget off air ya? Atau memang kayaknya tuh banyak banget gitu di TV gitu, terus manggung dan lain-lain? Alhamdulillah nggak sih lagi banyak-banyaknya banget off air atau kayak gimana? Ya alhamdulillah banget sih, karena kita udah kangen juga kan, udah lama nggak ke panggung-panggung, ke TV gitu. Akhirnya kita di bulan ini udah mulai sibuk lagi, jadwalnya padat dan sama promosi lagu semua juga. Ya. Tapi sekarang lebih banyak di TV atau fast musik gitu? Kayaknya sekarang lebih banyak di event-event off air. Di event-event off air ya? Kemarin juga sempat ada di TV sih, tapi emang lebih banyak. Ya. Okay. Tapi berarti jangka, apalagi kita tahu dong kalau misalkan kalian tuh kan mestinya keluarnya pas di zaman COVID, dimana ya nggak langsung sering banget ketemu unit gitu kan, setelah akhirnya kemarin fan meet juga, dan sekarang akhirnya lebih sering manggung dan lebih sering ketemu unit.
gitu. Sorry Kat, tadi maaf boleh diulang nggak Kak? Tadi apa nge-lag? Oh ya, nggak apa-apa. Jadi kan maksudnya dulu kan sebelumnya gitu, kalian kan biasanya ketemu unit tuh kayak momen-momen tertentu, fanmeet dan lain-lain. Akhirnya sekarang lebih sering keluar, lebih sering off air gitu, lebih sering ketemu unit. Kalian udah mulai hafal nggak muka-muka unit yang kayak nih ini nih, kayak udah mulai hafal-hafal gitu nggak kalau ketemu unit? Oh, pasti lah kalau mereka sering datang dan biasanya tuh mereka ada temennya gitu kan, jadi si ini datang sama si itu lumayan hafal gitu. Oh kamu ya yang kemarin di sini ya. Oke, jadi lumayan orang-orang yang aktif di sosial media gitu, di Twitter atau Instagram dan lain-lain, ya kita juga jadi sering notice gitu, oh ini misalkan siapa gitu. Oke, nah guys, akhirnya setelah 10 bulan break untuk comeback gitu kan, lumayan 10 bulan lama juga gitu, karena mungkin unit terbiasa dengan kalian yang comeback tuh deket-deket, ya nggak? Kalian tuh paling jaraknya 4 bulan, 6 bulan, misalnya nggak nyampe selama ini gitu, akhirnya comeback dengan formasi baru gitu kan, dan juga dengan vibes yang lebih baru lah gitu. Akhirnya lagu Ya Udah ini muncul, lumayan beda vibes-nya sama lagu, nggak beda-beda banget, cuman ini sesuatu yang baru dari kalian. Ini lagunya sebenarnya tapi udah lama nggak disiapinnya? Lagunya sendiri itu emang baru kita siapin di sekitar bulan 4 atau bulan 5. Emang agak lama karena kita nyari produser yang baru, yang emang beda dari kita sebelumnya aja. Jadi emang butuh waktu, dan lagunya emang baru jadi. Akhirnya terpilihlah Kak Eka Gustiwana gitu ya untuk lagu ini. Gimana akhirnya guys kerja, maksudnya kayak mungkin kalian kerja sama orang baru udah di lagu sebelumnya juga ya, sebenarnya di It's Alright, di Sobet juga sebenarnya sama orang baru juga, tapi mungkin kali ini orang baru juga yang aku nggak tahu sih apakah kalian sebelum ini udah pernah kerja sama kah gitu, atau baru ini di lagu Ya Udah ini baru kerja sama? Kalau sama ya kalau sama Kak Eka bikin lagu baru kali ini, cuman sebelumnya kita udah pernah ketemu di event itu, di acara TV, kita foto bareng, terus kayak ayolah kapan-kapan gitu kita bikin lagu gitu, aman ya gitu. Jadi ya jadi doa juga maksudnya buat kita ya, semoga jadi beneran bikin lagu, dan pada saat ada kesempatan bikin Ya Udah ini, waktu kerja bareng sama Kak Eka tuh seru banget gitu, dan emang cepet banget, perfeksionis juga, pengen semuanya itu detail gitu, bagus, jadi nggak bener-bener diseriusin banget dari awal gitu, sampai jadi pun ya bener-bener bagus gitu. Oke, jadi maksudnya sebelum kerja sama ini emang sebenarnya udah pengen juga kerja sama kayak Kak Gustiwana, dan akhirnya terwujud di lagu Ya Udah ini gitu. Akhirnya setelah proses itu untuk menyatukan chemistry, kan ini kan film musik juga pasti nggak langsung sama banget gitu kan, atau emang sebenarnya akhirnya musiknya Unity apa yang kalian biasa kerjain sama Kak Eka tuh sebenarnya nggak jauh-jauh beda gitu? Ya maksudnya kalau sama Kak Eka kan sebenarnya hampir sama kayak pop gitu, terus pop gitu, jadi sebenarnya kalau untuk chemistry nggak terlalu sulit, cuman kita gimana ya bilangnya ya, dapat sesuatu yang baru aja sih ketika kerja sama kita. Terus kita kan juga sebelumnya nggak pernah bikin musik yang kayak gini gitu, jadi sesuatu yang fresh aja. Dan lagi sebelum kita bikin musiknya itu kayak Kak tuh nanya ya, kalian tuh pengennya lagu yang kayak gimana, terus musik-musiknya kayak gimana, bunyi-bunyinya kayak gimana, jadi apa yang udah jadi itu emang sesuai sama kita ya. Paham. Jadi sempat ada discuss dulu gitu ya, maksudnya sebelum musik ini jadi Kak mencoba untuk mendekati chemistry-nya, maksudnya dengan bertanya kalian maunya yang kayak gimana gitu nggak sih, yang seleranya yang kayak gimana gitu ya? Oke. Nah, berarti untuk lagu ini Kak tuh bener-bener dari awal banget ya, maksudnya dari musiknya, liriknya, atau lirik kayak biasa masih difokuskan sama kalian juga, sama Kak Patrick juga, atau Kak juga? Ya kalau dari segi musik, aransemen semuanya dibuat sama Kak Eka. Ya, dibuat sama Kak Eka. Tapi kalau lirik tuh kemarin ada Kak Patrick juga yang buat gitu.
Tapi kita juga sama-sama apa ya, kayak ngasih ya workshop lah gitu bareng-bareng, terus ngasih ide juga gitu sih. Maksudnya masih kayak biasa lah ya, masih kayak Unity pada biasanya lah gitu, ikut terlibat terus dalam musiknya gitu. Cuman emang musik dominasinya masih di KEK gitu lah untuk ya udah ini. Ini nih jauh, nggak tahu ya, feel-nya mungkin lebih rame dibanding lagunya tuh simple gitu, kayak gampang dihafal. Sebenarnya gampang dihafal semua sih lagu kalian. Cuma maksudnya kayak yang ini tuh lebih gampang dihafal sampai ke judul-judulnya. Ya udah gitu kan. Salah satu kata yang sering dipakai sehari-hari, yang relate sama orang sehari-hari gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh cerita nih, mungkin boleh gantian ke teman-teman yang di belakang ya. Cerita dari lagu ini itu sebenarnya lebih ke gimana sih? Wah, hayo hayo lo. Halo. What up people? Halo. Boleh guys ceritain lagu Ya Udah nya tuh sebenarnya kalau dari konsep berpikirnya kalian atau dari KK juga sebenarnya yang pengen kalian ceritakan tuh apa sih di lagu ini gitu? Iya, kalau dari kita sendiri sih, memang waktu awal bikin Ya Udah ini sebenarnya konsepnya ditinggalkan ya. Jadi konsepnya hubungannya dengan hubungan, gitu, romantis atau hubungan friendship, hubungan keluarga gitu, yang pasti semua orang pernah mengalami. Di tengah-tengah ada yang memutuskan untuk pergi, ya. Setuju. Ya untuk apa ya, untuk meninggalkan kita gitu ya. Dalam masalah itu ya kita harus ikhlas, harus sabar, karena itu di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol adalah emosi kita sendiri, perasaan kita sendiri, yang harus merelakan. Ya udah. Oke. Ya udah. Jadi fokusnya lebih ke kayak apa ya, pengikhlasan setelah dapat momennya itu nggak sih, kayak liriknya tuh ya udah gitu. Ya lebih ke bukan pasrah tapi berkeras. Oke. Jadi kayak gimana ya, maksudnya kayak ya udah mau udah dijalanin, kalau udah kayak gini ya udah gitu kan. Sesuai dengan katanya ya udah tuh bener-bener ya udah gitu ya. Sebenarnya susah juga sih memang apa ngasih tahu ya udah ini ya, karena ya udah tuh udah ada artinya soalnya. Nggak susah. Buat aku sih cocok ya, karena lagi di posisi di lirik Penly yang paling depan tuh. Jadi pas. Jadi sehat-sehat deh Kak. Makasih lah ya. Tapi kayak maksudnya ini bisa dibilang universal juga nggak sih guys? Maksudnya bukan hanya hubungan percintaan aja, tapi juga bisa universal ke pertemanan gitu, ke orang-orang yang cut off gitu. Hubungan boyband pun juga loh. Hubungan boyband pun juga. Jadi kayak ya semua, makanya kan kayak semua orang pasti bisa mengalami, entah itu personal atau itu secara grup gitu, atau keluarga, pasti pernah ditinggalkan. Paham. Jadi ini akan relate ke semua lini yang yang sama konteksnya mirip gitu, yang berkumpul terus akhirnya berpisah dan lain-lain gitu. Tapi menurut kalian lagu ini akan lebih sampai dan lebih gimana ya? Lebih sampai tuh ke arah mana sih? Biasanya orang-orang yang selama ini Unit banyak komen tuh ke hubungan kah? Ke pertemanan kah? Atau kayak gimana? Sebenarnya kalau dari cerita lagunya sih bener-bener dari dari point of view percintaan sih. Soalnya kan kayak beberapa liriknya mengarah ke soal hubungan romantis sih. Gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari kaliannya dulu gitu kan, itu sebenarnya lebih ke hubungan percintaan. Tapi kalau mau dijabarin lagi, ini bisa relate-nya ke banyak lini gitu ya. Banyak kemana-mana, benar. Jadi nggak mentok di satu arah doang. Oke. Mumpung ini lagi dipegang sama Gilang dan Zwe, jadi banyak banget juga kan Gilang kan memang sering nge-rap ya. Tapi menurut aku nge-rap di sini kayak lebih enjoy, dan ditambah juga Sweetson nge-rap di sini kan. Sweetson kan akhirnya sekarang jadinya sering nge-rap ya. Apakah kamu akan menjadi vokal dan rap secara bersamaan atau enggak, tergantung lagu-lagunya aja? Ya sebenarnya lebih tergantung lagunya sih. Kalau Kak Patrick maunya gimana gitu, mau lagu selanjutnya mau dibawa kemana, mau aku ditempatinnya di mana gitu sih. Yang pasti ya aku tetap melengkapi lagunya aja biar makin mantap. Ya, oke. Maaf ya guys, sambil di mobil, kasihan kalian, maaf ya. Sebenarnya kita udah nyampe ini, tinggal
keluar aja, cuman kayak momennya kurang tepat gitu. Oke. Nah tadi kan udah cerita lagunya nih, proses dari recordingnya juga. Lagunya kelihatan simple, apakah dalam proses rekaman dan lain-lainnya juga aman? Tidak ada, maksudnya tidak ada kesulitan yang seperti biasa lah gitu. Nah ini simpel banget, kita proses pembuatan mau musik ataupun musik videonya ini semuanya sangat-sangat simpel, tidak memakan waktu yang lama. Dan ya menurutku asiknya ya udah ini adalah kita nggak terlalu ngurusin tentang teknikal, juga kayak apa masalah teknik vokal atau misalnya musik videonya mau ada beauty shot kah atau mau ada apa kah gitu. Ini lebih have fun aja, kita ambil footage sebanyak mungkin, ambil gambar sebanyak mungkin, kita bahkan dikasih webcam, kita ambil point of view dari kita gitu. Lagunya juga ya sesimpel itu. Jadi gitu. lagu memang itu yang pengen kita tonjolkan. Oke, lagu sampai ke musik videonya juga apa ya bener-bener dibikin sesantai itu gitu ya, sesantai ya udahnya ini gitu. Ini banyak banget soalnya pertanyaan dan aku mau bahas musik videonya juga. Musik videonya tuh di Bandung ya? Ini terserah ya mau. Iya betul. Mau kalian yang jawab atau yang di depan gantian aja. Tadi banyak banget sebenarnya sebelum akhirnya rilis gitu. Udah banyak yang nebak nggak pas teaser muncul itu di Bandung atau pas musik video rilis hanya baru kayak oh iya ini di Bandung gitu. Soalnya kan nggak begitu jelas banget kalau nggak spesifik gitu. Ya kalau misalnya yang melihat orang Bandung sih harusnya tahu ya pasti. Soalnya angkotnya itu kan warnanya khas ya kalau di Bandung gitu. Jadi tapi beberapa ada yang nggak tahu juga kalau ternyata di Bandung. Sorry. Itu angkotnya emang warna itu ya? Iya, emang warnanya itu. Gitu. Emang ada yang warnanya ada hijau pink, ada coklat apa ya? Coklat terus hijau biru juga. Iya gitu. Jadi emang warnanya kayak gitu. Awalnya tuh kita dapetin coklat kan? Iya, dapetnya coklat. Awalnya kita dapetin coklat, tapi kita cari-cari lagi karena kita pengennya sebenarnya yang pink hijau gitu. Yang karena lebih ngejreng aja sih. Oh, apakah tematik font yang untuk comeback yang ini terinspirasi dari warna angkot itu kah? Angkotnya dulu gitu? Oh iya. Bener-bener. Emang dari awal tuh konsep kita pengennya kayak gini, pengennya kayak ini tuh semembumi itu loh, kayak bisa ditemukan dimanapun sampai di jalanan gitu. Oh, makanya kayak font ya udah itu kan kayak stiker-stiker apa di belakang truk gitu-gitu kan, yang banyak tulisan-tulisannya gitu-gitu. Memang konsep kita di awal kayak gitu, pengen bisa ditemukan di mana-mana. Oke. Berarti emang si angkotnya malah yang menginspirasi warna font dan theme song dari atau tema dari lagu comeback ini ya? Yes. Ya, benar. Tapi kan di dalam musik video ini menurut aku walaupun simple, ornamennya tuh banyak banget ya. Maksudnya kayak kalian jalan, kalian di yang itu yang aku lupa, yang di warung makan itu tuh warung makan biasa kah, warteg kah atau warpat? Warung makan yang di awal ya? Yang di awal yang di awal tuh ada apa namanya toko kopi Jawa ya? Iya. Kopi Jawa. Oh, kopi, sorry. Gue kayak warung makan gitu. Itu kan kopi banyak. Riau, kopi Jawa, Jawa Riau. Ya gitu. Memang apa? Dia estetik banget sih kayak itu. Iya, panas. Baba. Kalian biarin mereka main filter ya guys. Jadi kayak kalian ikut survei nggak? Atau kayak maksudnya pas pada saat mungkin akan dari tim sudah survei ya, maksudnya untuk tempat mana aja nih? Atau emang pada saat syuting baru kayak oh kita di sini aja nih, kita di sini aja nih gitu? Betul. Apa itu? Sebenarnya sih. Ya, jadi waktu waktu kita syuting tuh emang udah direncanain kan maunya kemana-mana aja gitu. Dan tapi kalau fun fact-nya itu tempat yang kita nggak tahu tuh yang pasar malam. Jadi di pasar malam itu kan kita ada main kora-kora. Nah, itu tuh kita nggak tahu kalau ternyata kita bakal ke sana. Jadi bener-bener abis kita selesai dari yang tempat ada cosplaynya itu di Braga. Halo. Ngelek. Halo. Halo. Wait. Jaringannya nge-lag. Wait guys, wait.
Tunggu. Oh, buffering guys. Nah, jadi itu mungkin sambil nunggu live IG-nya balik lagi. Itu tadi cerita sedikit gitu kalau halo. Kita tungguin mereka dulu ya guys ya. Kayak mainan filter, api-api jadi berapi jaringannya ya guys ya. Tapi btw tadi udah dijelasin juga, aku baru juga kalau ternyata warna fontnya itu malah diambil dari si warna angkot ini. Halo. Iya, bener banget. Iya. Halo. Maaf ya tadi aku harus monolog dulu karena jaringannya buffering. Ini udah aman kah? Sudah. Oke. Jadi tadi udah dijelasin sama Sweetsen juga. Nah, ada kesulitan nggak sih? Itu kan kalian di jalan ya. Maksudnya kayak ketemu banyak orang gitu. Maksudnya di jalan itu kalian kayaknya nggak mengosongkan tempat ya. Maksudnya kayak, hey, ini dipakai buat syuting Unity gitu. Enggak kan? Jadi kayak ngalir aja gitu. Banyak gangguan nggak pas syuting? Banyak banget orang-orang dan faktornya kalau misalnya lu ketemu sama ada yang kenalin gitu lah. Iya, mau hilang. Bentar. Oke, kita tunggu. Sweetsen kayaknya sepertinya berlari ya. Dari suaranya kita tunggu teman-teman. Buffering nih muka Sweetsen, kalau kita tunggu Sweetsen berlari, sepertinya dia berlari. Sudah. Sepertinya Sweetsen berlari, kita tunggu. Udah buka. Udah lumayan. Oke. Nah, jadi tadi maaf aku ulang lagi. Jadi banyak lumayan gangguan kah atau kayak enggak cuman distraksi aja gitu atau kayak gimana? Ya mungkin kalau distraksi sih pasti ada ya kayak mobil lewat lah atau apa kan ada berapa sih kayak jalan gitu di tengah jalan gitu juga kan. Nah, kayak waktu itu juga sempat kayak ketemu beberapa orang yang kenalin gitu, tapi kita misalnya dibilang Bang Sen ya gitu. Terus habis itu Bang Sen bilang enggak, bukan. Dia bilang mirip soalnya. Iya, terus orang jadi gitu. Berarti sempat ketemu beberapa unit dong ya? Maksudnya kalau udah sampai bilang Bang Sen, berarti kan unit dong harusnya. Enggak sih, biasa temannya Sandi juga bisa. Iya. Kok mukanya sinis gitu? Biasa gitu teman Sandi juga. Oke, jadi emang lumayan. Tapi sejauh ini dari semua scene, itu kan seru banget. Dari semua scene, yang mana yang menurut kalian makan waktu banyak? Makan waktu banyak. Ini kayaknya Asia Afrika deh. Pas kita lagi seru-seruan itu main. Oh iya, karena jadi di Asia Afrika itu kita ada kayak scene lip sync gitu di seberang jalan, tapi harus mobil yang lewat-lewat gitu, jadi lama nunggu mobil dan kendaraan lainnya gitu sih. Oh, oke. Satu hari full kah guys kalian syuting? Iya, Satu hari full. Dari pagi banget. Dari pagi banget, terus abis itu sampai jam berapa ya? Jam 11-an udah beres sih. Oh, kan lokasi terakhir di tempat main itu, main Semalam. bukan tempat terakhir tuh iya, tempat Zero Toys. Iya, Zero Toys yang mainan itu. Oh, tapi semuanya di Bandung, all in di Bandung. Di Bandung. Oh, Karena kalau dari Bandung ke Surabaya ke Semarang boncos kita. betul juga. Tapi sejauh ini termasuk syuting musik video terseru kah atau masih musik-musik video sebelumnya masih ada yang lebih seru? Soalnya ini kan vibes-nya kayaknya happy banget ya. Walaupun lagunya sebenarnya ada sedikit gimana ya? Ada semi galaunya nggak sih kalau dibilang sedikit gitu lagunya. Tapi video klipnya kan happy banget. Sejauh ini apakah salah satu musik video terhappy menurut kalian? Ya, kalau mau ditanya musik video terhappy sih keseluruhan ya karena mungkin paling baru dan fresh ya. Karena konsepnya tuh di lagu yang sekarang yang ya udah MV-nya lebih ke ya udah main-main aja. Jadi nggak benar-benar terstruktur dengan rapi, ya udah random aja gitu. Dan di sini kan kita perlu acting kan, Kak. Jadi kayak ya gitu. Apalagi di sini juga mungkin kalau sempat kemarin sempat dikasih tahu kalau di MV ini tuh kita nggak so ganteng gitu, saya ya udahlah jadi. Iya. Oh, paham. Nah, ya aku sebenarnya di situ acting banget, kelihatan kan aku.
Mungkin maksudnya Gilang jadinya natural gitu nggak sih, Lang? Maksudnya kayak natural kayak jalan-jalan tapi di videoin kayak ngevlog, ya nggak? Iya, sama memang. Ya itu kan kalau biasa, waduh, di neraka. Oke. Apa ya? Beda, yang nggak secara visual tuh nggak begitu banyak beauty shootnya. Yap. Dan udah jadi diri kita aja, kayak ya jelek aja gitu, nggak usah sosokan. Intinya lebih ya apa adanya, pada saat momen itu dapetnya apa ya kayak gitu, dibikin natural aja gitu ya. Malah itu tapi jadi hal yang seru nggak sih buat kalian? Jadi kalian nggak perlu banyak, makanya jadi simple dan cepet juga syutingnya, ya nggak? Ya karena nggak begitu banyak acting yang kita harus perankan gitu. Oke. Kita kayaknya mulai bacain pertanyaan ya, karena lumayan banyak, jadi bisa jawab dari pertanyaan juga, oke? Oke. Dari Nadia Rizky, ada nggak sih tantangan terbesar di formasi yang baru ini katanya? Tantangannya sih, mau jujur apa bohong? Aduh, nggak tahu nih saya, terserah kalian ya guys. Kalau jujurnya, ayo Vicky, bisa? Ya, kalau jujurnya tuh jadi mungkin tantangannya tuh lebih ke ini Kak, apa namanya, menyamakan energinya. Okay. Jadi kan apa namanya, energinya kita udah terkumpul tuh bisa 100 gitu. Sekarang kan 3/6 energinya kan tinggal 60%. Tapi gimana caranya untuk Nah, supaya 100 lagi gitu ya nggak? kali nah makanya itu yang masih kita perjuangkan untuk selalu bersemangat. Ya, udah semangat ya. Terima kasih. Aku nggak tahu tadi aku udah nanya atau belum. Tapi dia yang nanya nih, Ahim Saputri, kenapa syuting MV-nya udah di Kota Bandung? Mungkin spesifiknya kenapa memilih Bandung gitu? Kenapa nggak di Jakarta aja? Mungkin ada tempat-tempat bagus juga atau kayak gimana? Yang pertama adalah kenapa kita syuting di Bandung? Karena kalau misalnya Jakarta pastinya seharian full itu kita udah lepek gitu lah pokoknya, udah nggak panas. Karena kan panas kan polusi. Ya memang panas, tapi panasnya itu nggak se ekstrim di Jakarta dan masih ada hawa dinginnya kalau di Bandung. Sama lebih ke nuansa romansa sih kalau di Bandung. Jadi itu yang bikin kita sejuk juga, maksudnya jadi lebih seru juga ke sana. Sama kenapa kita pilih Bandung, karena ada cerita tersendiri dari produser kita Kak Patrick, makanya. Oke. Tapi pada dasarnya juga emang Bandung banyak tempat-tempat bagus. Maksudnya di musik video kalian juga masuk bagus lah gitu untuk jadi spot-spot untuk di musik video ya udah ini ya. Tadinya kita tuh mau ke, kalau bukan Bandung, ke Papua ya. Wah, jauh juga ya, lebih ke akomodasi nggak sih? Lebih ke akomodasi. Ini ada yang nanya, kenapa? Oh, BTW banyak yang komen. Yang lain mana ada guys? Mereka gantian mungkin. Tenang. Lagi hilang. Sabar. Emang kita konsepnya lab santai gitu, jadi dari mobil ke kantor gitu guys. Sabar ya. Ini ada Sheila Hakim. Kenapa musik video ya udah konsepnya naik angkot? Apa ya? Karena kan mungkin secara Indonesia, Iya. Secara Indonesia, dan lebih pengen kasih tahu nih kalau ya kita manfaatin transportasi umum juga tuh masih oke aja. Jadi nggak perlu yang mewah gitu lah. Ya, memang kan konsepnya memang melokal kan. Jadi memang kita pengen serelate mungkin sama masyarakat Indonesia gitu. Makanya di konsep yang udah ini kita memang cari apa ya, ornamen atau propertinya memang yang retro, yang dekat sama masyarakat juga gitu. Makanya kita pilih angkot. Sesuai sama konsep kalian juga nggak sih? Kalau kalian kan pengennya konsep boy group kalian ini emang lebih ke yang ke Indonesiaan. Jadi kayak maksudnya ngambil ornamen-ornamennya pun ya kayak angkot, bener kata Gilang tadi, yang memang relate dipakai sama apa, transportasi yang dipakai sama orang-orang, apalagi di Bandung sendiri dengan warna yang lucu juga gitu kan. Iya nggak sih? Benar. Sama kan sebenarnya kalau misalnya teman-teman perhatikan di video itu, kita ada di pangkas rambut jadul gitu. Tapi memang dari warnanya dari warna baju dan lain-lain emang kalian milihnya yang cerah banget ya. Maksudnya kayak lumayan berwarna. Tapi sebenarnya Unity sering banget sih. Jarang nggak sih kalian tuh pakai baju-baju warna gelap, guys? Jarang banget kan? Jarang.
Pertama kali kalau dulu baju baru disobek sih. Sama Sobek terburu sama sepi. Oh ya, sama terburu sepi dua doang. Enggak, sobek pun sebenarnya masih agak sedikit terang juga, lebih ke sweat. Oke. Apa sih, nih sebenarnya pertanyaan tadi udah aku tanyain, siapa tahu tapi ada tambahannya. Apa sih kejadian yang paling seru selama pembuatan MV katanya? Tadi kan beberapa ada kayak ketemu unit, atau ketemu orang yang kenalin, atau ada lagi nggak? Seru apa lagi ya? Ya keseluruhan sebenarnya seru semua gitu. Cuman paling ini kali ya, kita setelah kita syuting music video gitu, harusnya tuh kita langsung pulang. Harusnya malam itu juga. Tapi kita memutuskan untuk kayaknya kita extend dulu deh. Capek soalnya. Capek biar bisa sarapan dulu besok pagi di tempat oleh-oleh gitu ya. Pokoknya kayak tempat oleh-oleh yang betul, tempat oleh-oleh yang memang ya orang nyari oleh-oleh terus banyak yang jualan sarapan kayak jualan batagor, apa segala macam. Jadi kita memutuskan untuk ya udah kita extend besok pagi kita check out terus kita makan dulu baru pulang. Jadi harusnya kita udah pulang malamnya gitu, tapi kita malah kita nyampe sore besoknya gitu. Oh, jadinya kayak maksudnya harusnya selesai, harusnya langsung pulang ke Jakarta, tapi akhirnya jadi 2 hari 1 malam di Bandung. Oke. Karena kan liburan dikit lah. Santai lah, sambil libur-libur dikit gitu ya. Yes. Sariani, buat Bang Gilang nih, gimana Bang perasaannya setelah naik wahana waktu pembuatan MV katanya? Senang ya. Gilang ya. Ya biasa aja sih. Ya gue udah terlalu sering sebenarnya naik wahana-wahana kayak gini. Tapi acting doang sebenarnya. Acting doang. Oke. Gimik aja nggak sih? Iya. Nanti kita ke Dufan ya Gilang. Oke. Oke, lanjut. Tunggu. Tapi ini Vicky. Gimana perasaan Vicky pas naik biang lala dari Alvisa? Pastinya sangat takut ya. Takutan banget, aku bisa dilihat kan dari music video. Sangat takut karena itu biang lala. Behind the scene-nya kan udah Iya, benar. Kelihatan banget kamu takut. Iya, biang lala tinggi banget. Terus aman sekali. Rasanya kayak kita tidak akan jatuh gitu. Ya, kita akan hidup 2 kali lagi gitu. Lain itu, iya. Sangat aman. Sangat kelihatan sangat berbahagia ya, Vicky sangat terlihat menikmati sekali wahana itu. Kayak wah ini pasar malam memang sangat aman, safety dan sesuai dengan SOP. Oke, ini aku nanyain seputar lagu dulu baru di luar lagu ya guys. Momen-momen udah tadi. Mana ya? Scene yang paling banyak tag yang bagian apa? Dari Fendi. Ada tuh. Ini apa namanya? Iya benar. Tapi kan Mas ya itu kan beda-beda tempat, bukan yang berkali-kali diulang. Ada tuh yang diulang tapi Apa? Dari mana? kita nunjukin handphone terus Oh iya. Yang terakhir dan nggak masuk di musik videonya. Jadi Apa? harusnya kita harusnya nunjukin HP gitu, kayak kita nunjukin HP gini, terus abis itu kita abis itu jalan HP-nya ditarik terus kita jalan ke belakang, terus kameranya ngeblur gitu, tapi gak dapet. Itu yang kita nunggu mobil-mobil juga kan? Iya. Tapi nggak jadi Karena akhirnya. di take dapat, tapi akhirnya gak di. Oh, di tag tapi nggak dimasukin akhirnya, nggak dipilih buat dimasukin. Oh, oke. Lanjut, Vivi, pas bagian Zwe yang rap itu pas rekaman one take kah atau berulang-ulang? Oh itu one take ya Sen? Iya. Jadi Susan tuh lumayan spontan gitu nyari nadanya. One take, oh oke kata Kak Kamina. Jadi itu yang dipakai. Ya, keren. Keren ya Bang. Woi, udah siap menjadi vokal dan rap line. Jadi 2. Jadi vokal dan rap line ya teman-teman. Lanjut, set lokasi music video ya udah yang paling kalian suka atau yang berkesan di mana dari Caca? Ayo mau menjawab. Fajri? Berkesan sih karena beda-beda kan. Kayak misalkan Baga gitu. Kita kan ketemu banyak orang, terus orang-orang yang kayak ada bule, terus ada
Ada apa tuh, Faji? Ada ciwi-ciwi. ciwi. Aduh, ciwi-ciwi. Pas malam kan kita juga berkesannya karena kita punya memori yang baru di sana. Terus kalau di yang tempat Toys ada tempat mainan. yang tempat mainan juga itu baru juga buat kita. Jadi intinya sebenarnya semuanya berkesan karena tempatnya banyak banget ya. Maksudnya kayak lumayan banyak spotnya walaupun sedikit-sedikit, tapi spotnya lumayan seru-seru. Jadi akhirnya semuanya berkesan, ya nggak? Betul sekali. Ini Betul. ada dari Van Lior Bay. Mau nanya tentang merch. Kok bisa kepikiran bikin photocard sambil makan bakso? Aku juga mau nanya itu sih sebenarnya. Kok bisa kepikiran sambil makan bakso? Yang pikirin bukan kita ya? Oh ya, dari konsepnya bukan kalian. Karena dari awal kan emang kita di Ya Udah ini pengen lebih apa ya namanya ya, lebih rakyat, lokal gitu. Jadi makanya di FV juga ada angkot, ada pasar malam, dan makanya di PC-nya juga kita pengen sesuatu yang beda. Oh, gimana kalau misalnya kita makan bakso aja gitu. Makanya teaser awal juga langsung gerobak bakso kan, yang teaser awal banget tuh, ya nggak? Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda lah ya gitu. Oke, aku kan sedikit nanya yang di luar MV ini. Katanya kalau ada nah, kalau tadi yang ketemu fans sudah itu tadi tuh yang ketemu yang bilang Bang Sen tuh fans atau bukan? Soalnya ada yang nanya waktu proses syuting MV ada ketemu fans nggak katanya dari. Oh ada. Sebenarnya rekam juga sih sebenarnya. Cuman mungkin nggak diupload aja sama mereka. Karena waktu itu emang kita nggak mau ngasih tahu siapa-siapa gitu. Jadi mungkin tahu juga jangan di-share deh. Lewat aja. Lewat aja. Tapi unit pinter lah, maksudnya nggak dikasih tahu pun kalau tahu itu tidak harus di-share, tidak di-share ya, unit mantap. Bocor. I love you unit, I love you unity, I love you. Ini ada, kalau ada kesempatan syuting MV di luar kota atau negara lagi, kalian mau di mana katanya? Kalau ada kesempatan lagi kan, sebenarnya kalau Bandung kan nggak terlalu jauh banget nih, cuma kayak sini aja. Terakhir kalian luar negeri di Korea ya? Korea. Nah, sorry? Turki. Oh ya, maaf, sama di Turki. Nah, kalau ada kesempatan lagi gitu, entah itu comeback, kayaknya comeback deh, next comeback atau kapanpun, mau kemana? Kayak Jepang menarik kayaknya. Kalau New Zealand. Pokoknya negara-negara yang cakep-cakep seperti itu, Kak. kalau di Indonesia juga banyak banget yang pengen kita datengin, kayak di Banda Neira, terus ada Raja Ampat, terus kan Labuan Bajo seru kali ya? Bajo gitu kan banyak banget keindahan. Betul. Oke. Terus apa aja yang kalian makan selama syuting di Bandung? Cuanki. Ya, kita makan cuanki enak banget ya. Nasi kotak. Wow. Siomay Terima kasih Penli. sama Apa lagi ya? Makan apa lagi? Cuanki sih, kita makan cuanki. Kita kalau Bandung suka ke ini warung makan Bu Imas. Sama makan permen salah beli. Oh ya, itu dia. Oke. Pas lebih ini di luar sedikit di luar lagu sih. Katanya lebih suka perform acara festival atau intimate? Wah. Dua-duanya sih. Dua-duanya juga. Gak bisa milih ya? Intimate kan maksudnya lebih berarti ke fans kita gitu unit, jadi biar mereka juga menikmati karena kita lebih lama gitu. Kalau festival hanya unit, nah situ tuh justru kita jadi tempat untuk promo ya, sama karya-karya kita ke mereka gitu. Dan akhirnya banyak lagi orang-orang yang kenal, terus mereka yang lebih suka. Kalau dua-duanya yang keunikan gitu, kita suka. Kalau intimate tuh mungkin kayak lebih dekat kalau misalkan festival tuh hype-nya yang seru gitu ya. Maksudnya kayak hype-nya kayak seru-seruan bareng gitu. Dan kalian bener-bener ngerasa yang menyuguhkan musik yang bener-bener gitu ya. Jadi sama sih dua-duanya ya. Ya. Betul sekali. Gak bisa pilih-pilih guys mereka. Wait. Kenapa tidak dua-duanya aja? Iya, betul. Nah, katanya kenapa di awal lagu kepikiran ada siulannya? Itu siulan siapa sih? Ya, jadi kita
Tadinya awalnya tuh mau kentut ya. Wow. Tapi Wow banget. ya gitu deh. Jadi waktu itu kita kepikiran pengen punya lagu yang ada siulnya gitu. Nah, sebenarnya kita udah merencanakan gitu. Nah, habis itu kita akhirnya audisi siul. Bener-bener sangat konsep dibanding lagunya, kalian lebih mengonsep siulnya. Keren banget, guys. Kita konsepin dulu, kita audisi satu-satu. Oke, mulai dari Sandi gitu. Terus dia wihu gitu. Akhirnya di take terus aku. Terus Wiki. Gak ada suaranya tapi Wiki. Nggak jadi, akhirnya kapet aja gitu. Akhirnya yang dipakai punya kapet. Oh, itu siulan kafet. Iya, Kapet. Sorry, kok pakai F sih, kapet ya. Oke, tadi ada yang bilangnya siulan Bangsen, bukan guys, siulannya kapet ternyata. Tapi kalau kebutuhan akustik saya siul. Oh, oke. Intinya siul ini melalui proses yang panjang dan melalui proses audisi yang cukup pelik gitu ya. Jadi ini Gagal. sangat dikonsep mantap ya. Udah hampir semuanya sih. Lirik favorit kalian di lagu Ya Udah. Ya udah. Oh, makasih infonya. Kalau dari aku suka banget liriknya Gilang yang di balik peluk dan cium sayang ternyata hatimu kayak setan. Oh ya, benar Gilang. Terima kasih sudah mewakilkan ya. Kayaknya mewakilkan perasaan semua orang. Iya, benar sekali. Duh, aku nggak bisa sebut tapi memang bagian ujungnya bener lagi. Oh curhat nih, kira konsep kita curhat ya penyiarnya. Iya, sengaja memang aku mau bertanya apakah memang kalian itu mewakili perasaan saya, karena kayak kok bisa sih hubungan bertahun-tahun terus kayak kandas karena perempuan lain. Astagfirullahalazim. Kok agak mirip ya? Sabar ya. Iya. Sabar ya. Makanya liriknya Fenly di depan tuh kan kayak aduh, diketawain gitu kan sama Fenly. Makasih loh. Iya. Sabar ya Kak. Iya, makasih. Sabar ya. Makasih ya guys. Tapi udah tadi lirik favorit, mungkin tentang project guys. Jadi project ke depan apakah ada yang bisa dibocorkan atau project-project selain yang malam ini? Ada apa aja? Project ke depan. Satu. Yang pertama adalah kita akan Mengadakan. boom. Oh, terkejut. Apa sih yang bener guys? Dari tanggal 7 Juli kita ada di PRJ. Ya paling lebih banyak festival aja sih. Kayak di tanggal 7 kita ada di Pekaraya Jakarta. Tanggal 14 Juli kita ada di Yogyakarta. Kita ada di Prambanan Jazz Festival. Wah, di Prambanan Jazz keren banget. Nanti banyak juga sih tapi masih belum bisa kita reveal karena dari kita belum post kan, jadi kita tidak bisa mendahului mereka. Oke. Intinya masih banyak project. Udah sangat sibuk banget Unity itu guys. Jadi kayak ya sabarlah, jadwalnya lagi padat abis. Sama nanti bakal ada itu juga sih, challenge juga yang bisa kalian ikutin dari lagu Ya Udah. Belum ya? Belum rilis belum. Tapi nanti ditunggu. Oke, guys, katanya nih banyak banget sih yang nanya. Bakalan ada fan meet lagi nggak? Atau tur ke kota-kota lagi? Katanya udah pada kangen. Ini kita bakal tur sini ya kalau nggak salah ya. Doain aja. Kota gitu kita ke kota-kota unit. Kita pengen banget sebenarnya. Pokoknya ada kesempatan ya kita pasti. Doain aja kita, semoga kita bisa ke kota kalian secepatnya. Oke, ditunggu ya guys. Disupport dulu Unity-nya. Kalau enggak mereka nggak bisa kemana-mana. Cuma di situ-situ aja, ya nggak? Keren banget, cuma doakan ya. Iya. Ke Banjarmasin lagi ya, soalnya Sweetsen dan Gilang belum ke studio kita. Oh iya. Sakit. Oh, di hotel doang mereka. Iya. Tapi dikasih amplangnya nggak kemarin sama Piki, nggak ya? Ya, soalnya kan dia lagi sakit. Soalnya sakitnya banget, Kak. Oke, berarti harus main ke sini lagi, main ke Prodo RI Banjarmasin lagi, lengkap full member. Gak mau. Oh. Ya oke. Ya udah nggak usah, oke. Nanti jangan sampai kalau kita sampai di sana. Pokoknya kalau kesini, nih, kalau misalkan kesini, kemarin kan aku cuma ngasih cemilan. Oke, kalau kesini nanti aku traktir soto Banjar.
Asik. Tapi udah Bener ya? udah pada makan, cuman nanti aku kasih yang seru, yang soto Banjarnya yang enak. Yang pedas-pedas Iya, lah. oke. Kalau pesan. Bilang aja mau apa, nanti dibayarin sama kepala RRI-nya ya. Oh, iya. Terima kasih. Kalau aku pengen uangnya. Enggak. Aku boleh. Enggak. Enggak gitu ya konsepnya. Udah cukup. Ini terakhir mungkin guys, harapan untuk lagu Ya Udah ini. Semoga lagu harapannya dari kita buat lagu Ya Udah, semoga lagu Ya Udah ini dari lirik sendiri semoga mengobati perasaan teman-teman yang lagi ditinggalkan. Amin. Semoga mengobati perasaannya, semoga bikin happy. Makasih. Liriknya bikin kalian otak kalian happy terus. Amin. Amin. Masih Terima. Yes. Dan jangan lupa dengerin lagu Ya Udah di semua digital streaming platform. Yes. Jangan lupa nonton MV-nya di channel YouTube-nya Unity. Yes. Share ke teman-teman kalian biar mereka yang tinggalin teman jarang nonton dan merasakan. Dan jangan lupa buat request di Pro 2 Banjarmasin. Nyanyi dulu dong sedikit. Ya, siapa? Aduh, agak malas ya, sedikit dong, please. yang nonton hari ini jangan lupa datang ya di Spark. Ya, Kalau dari Banjarmasin. Tadi kan ada yang dari Ya. Yo. 5, 6, Sabar, 7. belum. Ya udah gitu ya. 1, 2, 3. Ya udah, kita bisa apa? Yang pergi gak peduli perasaan. Ya udah, nikmatin aja. Yang setia sudah pasti yang lebih cinta. Yang setia, yang sudah pasti lebih cinta. Ingat itu, catat baik-baik ya guys ya. Sudah pasti. Foto dulu guys, foto boleh nggak? 1, 2, 3. Belum. Sabar, saudara Sandi. Sabar. Gilang, tolong mendekat. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Guys, semuanya jangan lupa request lagu Ya Udahnya di Pro 2 RRI Banjarmasin karena habis ini juga langsung aku puterin. Terima kasih Vicky, Fanly, Sweetson, Fajri, Bang San dan juga Gilang, sehat-sehat guys. Sehat terus juga ya. Salam buat semua. Aduh, tiba-tiba api. Oke, terima kasih semuanya. Dadah. Kita nongkrong dulu nggak sih? Kita nongkrong dulu nggak sih bahas-bahas kayak menurut gua. Pas gua hidup dulu, gua nyesel deh. Oke. Oh my god. Oke deh teman-teman ya, kita biarin aja mereka seru-seruan. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, tim Ray Banjarmasin, teman terbaik kamu. Guys, thank you ya. Aduh, seru banget ya, berapi-api, takut banget. Makasih Kak. Sampai ketemu dan sampai makan soto Banjar. Dadah. Ya.